quality atau kualitas individu yang bukan okupasi atau organisasi. Seseorang yang tidak mengidentifikasikan kesuksesan. Karir hanya dilihat dari promosi di tempat kerja, tapi juga melalui pertumbuhan keterampilan dan juga pengalaman yang dikumpulkan sepanjang hidupnya, yang dapat diaplikasikan di berbagai bidang pekerjaan atau bahkan luar organisasi. Jadi yang maksud pendekatan kedua itu kayak eh, memandang karir itu sebagai pertumbuhan keterampilan yang dia dapatkan waktu dia melakukan pekerjaan tersebut. Jadi dari pengalaman-pengalaman kerja yang udah dia dapat, itu dia tuh kayak merasakan pertumbuhan keterampilan dari pengalaman kerja yang udah dia dapat gitu. Jadi next slide. Selanjutnya adalah pengertian karir. Berdasarkan dua pendekatan tersebut, Greenhouse mendefinisikan karir sebagai pola pengalaman berdasarkan pekerjaan atau work-related experience yang merentang sepanjang perjalanan yang dialami seseorang. Greenhouse menambahkan bahwa work-related experience secara luas dapat dirinci ke dalam objective events atau situasi seperti misalnya serangkaian posisi jabatan pekerjaan, tugas, atau kegiatan pekerjaan dan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Definisi karir meliputi elemen objektif dan subjektif. Elemen objektifnya adalah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pekerjaan atau posisi jabatan yang ditentukan organisasi. Dan juga elemen objektifnya itu merujuk pada kemampuan seorang dalam mengelola karir yang mereka punya. Definisi karir di atas tidak mensyaratkan bahwa peran pekerjaan seseorang haruslah sebuah fungsi profesional, stabil dalam pekerjaan atau organisasi tertentu. Nah, di sini yang dimaksud dari elemen objektif itu seperti kayak promosi jabatan, kenaikan gaji, ataupun tanggung jawab yang lebih besar dalam sebuah organisasi. Nah, untuk elemen subjektifnya itu tuh kayak mencakup kemampuan atau aspirasi dan juga cara seseorang menentukan atau mengarahkan jalan karirnya berdasarkan tujuan pribadi, terus minat mereka, dan juga nilai-nilai yang akan mereka ambil gitu. Next slide. Selanjutnya ada pengertian manajemen karir yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pengertian manajemen karir. Jadi, menurut Greenhouse, manajemen karir merupakan sebuah proses untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan memonitor tujuan dan strategi karir individual. Greenhouse juga menambahkan bahwa manajemen karir adalah proses di mana individu dapat, yang pertama, mengumpulkan informasi yang relevan tentang kemajuan dirinya dan dunia kerjanya. Yang kedua, mengembangkan gambaran secara akurat tentang bakat, interest, nilai, dan gaya hidup yang diinginkan, sebagaimana juga tentang pekerjaan alternatif, jabatan, dan organisasi. Yang ketiga, mengembangkan tujuan karir yang realistis berdasarkan informasi dan gambaran yang telah diperoleh sebelumnya. Yang keempat, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima, memperoleh umpan balik atau feedback terkait efektivitas strategi dan tujuan yang relevan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada efektivitas manajemen karir. Boleh deh. Nah, efektivitas manajemen karir ini, manajer dan departemen SDM itu tuh dapat meningkatkan manajemen karir dengan memberikan pendidikan terkait seperti pelatihan keterampilan, konseling karir, ketepatan on the job training, serta informasi karir yang tersedia. Nah, dengan mempertimbangkan karir, SDM tuh mendapatkan beberapa keuntungan, seperti yang pertama itu menyelaraskan strategi dengan kebutuhan staf internal. Nah, ini tuh maksudnya SDM itu tuh memastikan pengembangan karir karyawan itu tuh sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bagi perusahaan. Lalu mengembangkan karyawan untuk promosi, di mana SDM itu dapat membantu karyawannya siap untuk berpromosi melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Lalu juga mempermudah penempatan karyawan, di mana karyawan ini tuh ditempatkan oleh perusahaan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan minat karyawan itu sendiri. Lalu mendorong keragaman pekerjaan, di mana SDM ini tuh dapat mendorong keterlibatan seluruh karyawan, termasuk dari latar belakang yang berbeda untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Lalu juga mengurangi turnover, di mana pengembangan karir ini tuh menjadikan karyawan lebih
betah kerja terus sehingga mengurangi keinginan mereka untuk keluar dari perusahaan. Lalu juga menarik pekerja potensial, di mana perusahaan ini tuh dengan program pengembangan karir yang baik menarik minat kandidat yang berkualitas. Lalu juga mendorong pertumbuhan individu, di mana karyawan ini tuh diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan perkembangan secara profesional dari perusahaan. Lalu juga mengurangi kesalahan penempatan, di mana di mana SDM ini tuh menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai kemampuan dari si karyawan tersebut untuk mengurangi kesalahan penempatan. Lalu juga memenuhi kebutuhan karyawan. Nah, pengembangan karir itu tuh membantu memenuhi kebutuhan karyawan akan pertumbuhan dan pengakuan di tempat kerja pada perusahaan. Lalu juga yang terakhir itu mendukung rencana tindakan afirmatif, di mana SDM ini tuh memberikan kesempatan pengembangan karir kepada semua, termasuk karyawan, termasuk kelompok yang kurang terwakili. Kayak gitu. Boleh di next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Oke, terima kasih Tami atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model manajemen karir. Boleh di next. Jadi sejauh ini tuh model manajemen karir itu ada dua, yaitu tradisional dan juga baru atau modern. Untuk model manajemen karir tradisional sendiri itu terdiri dari berdasarkan oleh tropi dan dapat diprediksi. Jadi kemajuan karir ini tuh didasari sama pencapaian tertentu yang bisa dilihat. Kayak dinilai dari lama kerjanya, terus kinerjanya, dan keahlian tertentu. Karena ada pola yang jelas, orang tuh bisa memperkirakan kapan mereka akan naik jabatan. Selanjutnya itu adalah karir path yang terputus. Jadi dalam model ini, karir seseorang tuh biasanya mengikuti jalur yang udah ditentuin. Misalnya, seseorang tuh bisa mulai jadi karyawan biasa, terus jadi supervisor, kemudian manajer, dan seterusnya. Setiap langkah tuh terpisah dan harus dilewati satu persatu. Selanjutnya itu ada jangka panjang. Jadi orientasi pengembangan karir ini tuh lebih difokuskan sama loyalitas dan komitmen jangka panjang pada suatu perusahaan. Orang-orang biasanya tuh berencana untuk bekerja di tempat yang sama selama bertahun-tahun, bahkan hingga pensiun. Dan ini tuh berbeda sama tren sekarang di mana orang-orang tuh lebih sering berpindah kerjaan. Selanjutnya itu adalah sebagai perencana karir. Jadi perusahaan atau atasan itu lebih berperan dalam merencanakan karir karyawan. Mereka yang menentukan kapan seseorang itu layak dipromosikan atau diberi tanggung jawab baru. Karyawan yang cenderung pasif biasanya mengikuti rencana yang udah disiapin. Selanjutnya itu menggantungkan karir diri. Karyawan itu sangat bergantung pada perusahaan untuk pengembangan karir mereka. Jadi itu mereka mengharapkan perusahaan itu menyediakan pelatihan, kesempatan berkembang, dan juga promosi. Selanjutnya adalah menggantungkan tujuan berdasarkan usia. Jadi ada harapan tertentu terkait pencapaian karir pada usia-usia tertentu. Misalnya tuh seseorang mungkin bisa diharapkan untuk menjadi jadi seorang manajer di usia 35 atau jadi direktur di usia 45. Jadi itu menciptakan tekanan untuk mencapai posisi tertentu pada waktu tertentu. Dan yang terakhir itu arah kemajuan melalui external career markers. Jadi kesuksesan karir ini dinilai dari hal-hal yang terlihat dari luar seperti kenaikan jabatan, gelar pekerjaan yang lebih tinggi, atau kenaikan gaji. Nah, fokusnya ini lebih pada status dan posisi daripada kepuasan kerja atau pengembangan diri. Nah, model manajemen karir tradisional ini tuh emang memberikan rasa aman dan juga arah yang jelas. Tapi di dunia kerja yang modern yang cepat berubah, model ini tuh bisa dianggap kaku. Saat ini tuh banyak banget orang yang lebih memilih jalur karir yang fleksibel dengan lebih banyak pilihan dan kesempatan untuk mengembangkan diri di berbagai bidang atau perusahaan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu adalah model manajemen karir yang baru ataupun modern. Jadi yang pertama itu berdasarkan oleh
customer value. Jadi fokus utamanya itu gimana seseorang tuh bisa memberikan nilai tambah kepada pelanggan ataupun perusahaan. Nah, kemajuan karir ini lebih ditentuin sama kontribusi dan dampak yang diberikan, bukan hanya dari lamanya bekerja ataupun gelar. Contohnya tuh kayak seseorang karyawan yang berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan, itu lebih dihargai daripada hanya yang menjalankan tugas rutin. Terus yang kedua itu ada ganda jangka pendek dan jangka panjang. Jadi manajemen karir modern itu mempertimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Orang-orang tuh memikirkan gimana pekerjaan saat ini tuh memberikan mereka keterampilan untuk masa depan sambil tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Misalnya seorang mungkin mengambil proyek jangka pendek yang menantang untuk belajar keterampilan baru sambil tetap mempersiapkan diri untuk posisi yang lebih tinggi di masa depan. Yang ketiga itu karir path terputus dan juga berubah. Jadi dalam model manajemen karir yang modern ini, jalur karirnya itu nggak harus satu persatu kayak di model manajemen tradisional. Karirnya itu bisa berubah-ubah dan tidak selalu mengikuti jalur yang lurus. Seorang bisa aja berpindah antar departemen, terus mencoba peran baru atau bahkan berganti industri. Misalnya seorang pegawai bank bisa beralih menjadi konsultan keuangan, lalu menjadi entrepreneur di bidang teknologi keuangan. Yang keempat itu sebagai karir strategis. Jadi individu itu bisa menjadi perencana utama karir mereka sendiri. Mereka tuh bisa aktif mencari peluang, terus mengembangkan keterampilan baru, dan membuat keputusan karir. Perusahaan ngebantu, tapi karyawan yang mengemudikan arah karirnya. Contohnya, seorang karyawan mungkin mengambil kursus online di luar jam kerjanya untuk mempelajari keterampilan baru yang dibutuhkan industri. Selanjutnya itu tidak menggantungkan karir diri. Jadi orang tuh nggak lagi sepenuhnya bergantung sama suatu perusahaan untuk kemajuan karir mereka. Mereka aktif mencari peluang baik di dalam maupun di luar perusahaan. Ini bisa berarti ngambil proyek freelance, terus membangun jaringan profesional, atau bahkan memulai bisnis sendiri sambil bekerja. Yang keenam itu tujuan tidak bergantung pada usia. Jadi nggak ada batasan usia untuk mencapai tujuan karir tertentu. Seseorang bisa aja jadi CEO di usia 30-an atau memulai karir baru tuh di usia 50-an. Yang penting adalah kemampuan dan kesiapan, bukan usia. Ini memberikan fleksibilitas bagi semua orang untuk berkembang sesuai kecepatan mereka sendiri. Dan yang terakhir itu arah kemajuan melalui kebutuhan customer. Jadi kemajuan karir itu lebih ditentukan oleh bagaimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun pasar. Ini mendorong inovasi dan juga fleksibilitas. Nah, model manajemen karir yang baru ini lebih fleksibel dan juga adaptif terhadap perubahan cepat di dunia kerja yang saat ini ya. Dia tuh mendorong pembelajaran terus-menerus, terus fleksibilitas juga, dan fokus pada penilaian yang diberikan. Meskipun mungkin terasa kurang ya pasti dibanding model tradisional, model ini tuh memberi lebih banyak kebebasan dan peluang bagi individu untuk mengarahkan karir mereka sesuai dengan passion dan kekuatan mereka sendiri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini kita akan masuk ke pembahasan promosi dari karir itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan promosi? Apakah pengertiannya sama dengan promosi yang biasanya kita kenal? Mungkin boleh tolong di next slide. Iya, jadi untuk promosi dalam konteks manajemen karir ini sendiri memiliki pengertian yaitu perpindahan yang diperuntukkan untuk memperbesar authority karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya seharusnya semakin besar. Kemudian, untuk dasar pelaksanaan dari promosi itu sendiri biasanya didasari oleh dua hal. Yang pertama adalah kecakapan kerja dan yang kedua adalah senioritas. Pihak manajemen perusahaan atau organisasi biasanya menyenangi dasar kecakapan kerja. Jadi berdasarkan kecakapan kerja gitu promosinya. Sedangkan kalau untuk karyawan mereka ini lebih suka promosi yang didasari oleh
konsep senioritas itu sendiri. Karena pada umumnya mereka yang menyetujui dasar senioritas ini tuh emang para karyawan yang udah senior atau udah mengabdi cukup lama lah di perusahaan itu. Nah, alasan lainnya itu karena lama kerja seseorang juga mencerminkan kesetiaan mereka kepada perusahaan. Itu tadi yang namanya loyalitas. Terus juga mereka berpendapat bahwa pengukuran senioritas adalah hal yang paling mudah dan juga objektif. Sedangkan pengukuran kecakapan kerja sedikit banyak mempunyai unsur judgement dan subjektivitas. Karena balik lagi yang dinilai dari kecakapan kerja itu ya orangnya lagi gitu. Orang dinilai sama orang, kurang lebih kayak gitu. Lalu untuk tujuan diadakannya promosi dalam manajemen karir atau dalam suatu karir ini, secara garis besar ya supaya pencapaian mereka nggak stagnan sampai di situ aja. Nah, kalau untuk lebih rincinya itu yang pertama untuk memberikan validasi kepada karyawan tersebut. Terus yang kedua untuk kebanggaan pribadi dari karyawan tersebut. Yang ketiga, untuk memotivasi karyawan itu sendiri ataupun karyawan lain supaya bisa mendapat promosi juga gitu. Nah, yang keempat itu untuk menjamin stabilitas kepegawaian. Yang kelima, kesempatan terbuka. Jadi, semua orang bisa punya mindset kalau mereka bisa punya kesempatan untuk dipromosikan gitu. Melihat salah satu teman dari mereka atau salah satu dari orang sekitar mereka tuh udah dipromosiin. Nah, yang keenam itu untuk mengisi kekosongan jabatan. Yang ke yang yang ketujuh itu untuk mempermudah rekrutmen dan yang kedelapan itu untuk memperbaiki status karyawan. Karena itu balik lagi ya ke pengertiannya tujuan dari diadakannya promosi kurang lebih adalah peningkatan penghasilan atau upah atau gaji dari karyawan tersebut semakin meningkat kayak gitu. Nah, persyaratan yang biasanya menjadi acuan dalam dilakukannya promosi untuk suatu karyawan secara umum itu ada 9 poin. Yang pertama itu karyawannya harus jujur, terus juga disiplin, prestasi kerjanya baik, kecakapan kerjanya baik, punya kerjasama tim yang baik, terus yang keenam loyal kepada organisasi, yang ketujuh komunikatif, yang kedelapan memiliki sifat leadership yang baik, dan yang kesembilan tingkat pendidikannya memadai, gitu. Mungkin boleh tolong di next slide. Nah, berikut adalah jenis-jenis promosi karir. Jadi promosi karir itu nggak semata-mata cuma ya udah promosi aja gitu. Nah, ternyata dibedain lagi nih. Jadi 4 jenis. Yang pertama itu ada promosi tetap. Jadi promosi tetap ini merupakan kenaikan jabatan karyawan jadi lebih tinggi dari sebelumnya karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Jadi promosi tetap nih adalah jenis promosi yang sesuai gitu dengan bayangan kita. Promosi itu kayak gimana sih sebenarnya kayak gitu. Nah, untuk jenis yang kedua itu promosi sementara. Nah, promosi sementara ini merupakan promosi sementara ini merupakan pemberian kenaikan jabatan kepada karyawan untuk sementara waktu karena ada jabatan yang lowong dan harus segera diisi. Jadi ini lawannya dari promosi tetap ya. Jadi ketika jabatan itu memang sudah terisi oleh orang yang seharusnya, maka jabatan itu pun nantinya akan eh, ditarik kembali gitu oleh si pemberi jabatannya karena uh, itu itu tadi tujuan awalnya itu diperuntukkan untuk mengisi jabatan yang lowong aja kayak gitu. Terus untuk jenis yang ketiga itu ada promosi kering. Nah, promosi kering ini merupakan kenaikan jabatan karyawan dengan disertai tanggung jawab serta wewenang, tetapi tidak disertai kenaikan upah atau gaji. Gitu. Jadi wewenangnya naik, statusnya naik, tapi gajinya stagnan di situ-situ aja kayak gitu. Kalau yang ini kurang lebih agak kurang masuk ya sama pengertian promosi yang sebelumnya udah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya ke jenis yang terakhir yaitu jenis promosi kecil. Nah, promosi kecil ini merupakan kenaikan jabatan karyawan dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu kayak gitu. Tetapi kenaikan jabatan ini tuh tidak disertai peningkatan wewenang dan tanggung jawab serta gaji. Nah, ini juga yang kalau kita mau review ke pengertian promosi yang sebelumnya ini tuh paling gak sesuai gitu sama pengertian promosi yang sebelum kita bahas karena
ya itu tadi dia nggak ada peningkatan wewenang, nggak ada peningkatan tanggung jawab, nggak ada peningkatan gaji, tapi peningkatan beban kerjanya justru bertambah kayak gitu. Boleh di next slide. Nah, yang terakhir ini dari bagian promosi adalah demosi dalam manajemen karir. Kalau awalnya tadi kita udah bahas promosi, yang kurang lebih itu keywordnya atau highlightnya itu terkait peningkatan ya, peningkatan jabatan atau mungkin peningkatan wewenang dan lain sebagainya. Sedangkan demosi ini itu adalah kebalikannya. Nah, jadi demosi ini merupakan pemindahan seorang karyawan ke jabatan yang lain yang lebih rendah dengan wewenang lebih rendah serta upah atau gaji pun lebih rendah pula. Jadi semuanya serba rendah, wewenangnya lebih rendah, gajinya lebih rendah, tanggung jawabnya lebih rendah dan segala hal gitu. Nah, dasar pelaksanaan dari demosi ini sendiri itu terkait yang pertama dari internal. Kalau dari internal itu berarti dari karyawannya sendiri. Ya, nggak lain dan nggak bukan adalah kecakapan kerjanya kayak gitu. Jika dirasanya, jika dirasa para petinggi perusahaan itu jabatan si karyawan ini kurang memadai atau kurang memenuhi ekspektasi mereka ya eh, mereka bisa mempertimbangkan emosi ini untuk karyawan tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk eksternal berarti bukan dari karyawan tersebut itu. Yang pertama itu faktornya ada terjadinya reorganisasi. Yang kedua ada merger perusahaan dan yang ketiga perampingan bisnis kayak gitu. Makanya dilakukan emosi. Sebenarnya emosi juga udah sempat dibahas oleh Pak Kris di pertemuan sebelumnya. Jadi ini tuh kurang lebih hampir sama atau hampir mirip dengan yang kayak jenis kita mau ngeluarin karyawan tersebut, tapi kita nggak mau ngeluarin cost yang terlalu banyak gitu. Jadinya kita memindahkan karyawan tersebut ke daerah yang lebih terpencil dengan akses yang lebih sulit dan lain sebagainya gitu. Jadi karyawannya sendiri kan tidak merasa nyaman. Nah, itu bisa atau itu termasuk ke dalam salah satu uh, ciri-ciri demosi kayak gitu. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami yang lainnya. Terima kasih. Oke, baiknya selanjutnya saya akan memaparkan perencanaan karir. Boleh tolong di next slide. Oke, perencanaan karir. Setiap karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi umumnya ingin membangun karir hingga memasuki usia pensiun. Ini berarti yang bersangkutan ingin meniti karir dalam organisasi yang bersangkutan. Jadi, berdasarkan hal ini, wajar jika mereka mempertanyakan hal-hal terkait perkembangan karir, seperti keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk kemajuan. 2. Sistem promosi dalam organisasi. 3. Model pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang dipromosikan. 4. Keuntungan menduduki jabatan. Karena jika seorang berbicara tentang karir dalam kehidupan organisasinya, biasanya yang dimaksud adalah keseluruhan pekerjaan, seperti prestasi kerja, pengalaman, pelatihan, dan pengembangan sangat berperan penting dalam menempuh berbagai jalur karir yang dapat ditempuh seseorang. Hal ini juga agar mengetahui pola karir yang terbuka baginya, seorang pekerja perlu memahami hal berikut, seperti 1. Sasaran karir, 2. Perencanaan karir, dan ketiga, kesediaan mengambil langkah dalam pengembangan karir. Boleh next slide. Di dalam perencanaan karir juga terdapat rencana karir dan tujuan. Rencana karir yang baik harus realistis dan terstruktur, namun tanpa program pengembangan yang sistematis, rencana ini sulit untuk terwujud. Dan dalam perencanaan karir, peran pekerja ini adalah pihak yang paling berkepentingan dalam pengembangan karirnya. Karena dia yang akan menikmati hasilnya, organisasi juga memiliki kepentingan meskipun prioritas utama tetap pada bekerja. Dan biasanya ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dalam faktor pengembangan karir. 1. Seperti prestasi kerja yang memuaskan. 2. Pengenalan dari pihak lain. 3. Kesetiaan pada organisasi. 4. Pemanfaatan monitor dan sponsor. Keempat, pemanfaatan mentor dan sponsor. 5. Dukungan dari bawahan. 6. Pemanfaatan kesempatan untuk bertumbuh. 7. Pengunduran diri atas permintaan sendiri. Boleh tolong di next slide.
Nah, dalam perencanaan karir juga terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk bersikap proaktif dalam pengembangan karir karyawannya. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan ya. Yang pertama, biasanya membantu pegawai dalam menumbuhkan loyalitas. Kedua, mempromosikan karyawannya yang berprestasi. Ketiga, membantu pemimpin atau instruktur atau pimpinan dalam mengidentifikasi kebutuhan pegawainya. Keempat, menumbuhkan motivasi di kalangan para pegawai. Nah, dalam perencanaan karir ini juga terdapat hal yang harus diperhatikan, seperti meningkatkan produktivitas dan mutu kekaryaan para pegawai. Untuk meningkatkan produktivitas, organisasi perlu mendukung pengembangan karir melalui pelatihan. Rencana karir individual dan organisasi harus selaras, bantu karyawan berkembang agar kebutuhan keduanya terpenuhi. Tolong di next slide. Nah, yang kedua ada perjalanan karir. Perjalanan karir terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari karir awal, karir pertengahan, hingga karir akhir. Karir tidak selalu berjalan mulus, pasti ada aja masalah seperti satu, frustasi karena harapan yang tidak tercapai. Kedua, atasan yang tidak kompeten. Ketiga tuh evaluasi kinerja yang tidak jelas. Keempat, serta tidak kepastian mengenai status dan loyalitas. Pada tahap pertengahan ini, karyawan biasanya mengevaluasi pencapaian karirnya dan berupaya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Namun mereka juga harus waspada terhadap stagnasi atau kejenuhan dalam pekerjaan mereka, serta kebutuhan untuk tetap relevan dan terus berkembang. Dalam perjalanan ini, dukungan dari atasan dan rekan kerja itu sangat penting untuk mencapai posisi yang lebih tinggi atau mempertahankan kontribusi yang maksimal. Oke, mungkin sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya, jika ada pertanyaan boleh di-raise hand saja. Silakan teman-teman kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Baik, di sini sudah ada Mutia yang raise hand. Biar pertama, mungkin Mutia boleh dipersilakan untuk on mic dan menyebutkan pertanyaannya serta dari kelompok mana. Terima kasih sebelumnya Mutia. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok pengemudi atas kesempatannya. Dan perkenalkan, nama saya Mutia Rahma dari kelompok 4. Izin bertanya mengenai demosi sebelumnya. Menurut kelompok kalian, apa aja sih faktor penting yang mungkin harus dipertimbangkan gitu sebelum melakukan demosi ke karyawan yang melakukan sebuah kesalahan fatal? Apakah pertanyaan dapat dimengerti? Dapat dimengerti, tapi nanti mungkin boleh dibantu ketik lagi ya Mutia di grup. Terima Iya, kasih ya. banyak sebelumnya. Oke, Oke, untuk kasih. selanjutnya di sini ada Chandra yang raise hand. Chandra dipersilakan untuk on mic ya. Terus sebutkan dari kelompok mana dan juga pertanyaannya apa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Kenalin, nama saya Muhammad Chandra Aditya dari kelompok 5. Eh, Pertanyaannya, menurut kalian, eh, apakah demosi itu selalu terkait gitu dengan kinerja yang buruk atau ada faktor lainnya? Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Chandra atas pertanyaannya dapat dipahami. Tapi nanti mungkin juga boleh dibantu ketik lagi ya di grup kelas. Terima kasih banyak sebelumnya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin tanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk raise hand ya.
Baik, mungkin jika tidak ada lagi yang bertanya dari kelompok kami, izin untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Mutia dan Chandra terlebih dahulu ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Lapangan kerja dari dari karyawan tersebut tuh tidak memenuhi ekspektasi para petinggi atau para rekrutmen yang awalnya mempercayakan job desk itu ke dia, ya itu bisa jadi pertimbangan untuk dilakukan demosi. Namun selain kecakapan kerja, kita bisa lihat nih faktor-faktor yang bersifat eksternal dari dasar pelaksanaannya, yaitu reorganisasi, bisa juga merger perusahaan, dan juga bisa perampingan bisnis. Nah, ketiganya ini itu nggak jauh-jauh dari perubahan struktur organisasi. Sebagai contoh, misalnya kalau kepala atau pusat perusahaannya itu udah ganti kepemimpinan, otomatis kurang lebihnya dia juga pasti akan mengganti orang-orang di bawahnya, jadi orang-orang kepercayaannya atau mungkin orang-orang yang sudah direkomendasikan oleh orang-orang kepercayaannya itu menjadi salah satu uh, alasan atau hal yang dapat dipertimbangkan dalam demosi di manajemen karir kayak gitu. Jadi walaupun mungkin karyawan tersebut kecakapan kerjanya termasuk oke gitu atau mungkin bagus, tapi mungkin kalau udah terjadi reorganisasi merger perusahaan peramaian bisnis yang di luar kuasa atau di luar wewenang si karyawan tersebut, demosi itu maka bisa dilakukan kepada karyawan tersebut. Kurang lebihnya itu jawabannya. Apakah terjawab, Chandra? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok kami, sekian dari kelompok kami, izin menutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mutia ataupun kepada Chris. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman kelompok. Sebentar ya. Oke, saya share screen teman-teman. Sudah terlihat belum? Sudah. Pak. Oke, eh, teman-teman, hari ini kita membahas mengenai manajemen karir. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan chapter ini. Yang pertama, kita mulai dulu dari definisi ya. Definisi berkaitan sama manajemen karir.
yakni sebuah proses untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan memonitor tujuan dan strategi karir individu. Jadi, teman-teman sekalian, pastinya di dalam sebuah organisasi, kalian pun gak selamanya pengen jadi staff aja. Pengen pasti mendapati atau menduduki jabatan-jabatan atau bagi kepentingan karir di masa depan kalian. Oleh karena itu, penting bagi teman-teman sekalian untuk memikirkan karir kalian. Terlepas dari semua itu, organisasi juga harus memikirkan masa depan karir teman-teman. Karena manajemen karir itu berdampak positif bagi performance, bagi kinerjanya teman-teman, dan juga bagi loyalitas pekerja atau karyawan. Ya, di satu sisi pastinya seorang karyawan atau teman-teman sekalian pengen pasti dong mau dong dapat jabatan atau karir yang bagus, kan nggak selalu staff gitu ya. Dapat gaji yang lebih oke, dapat tunjangan lebih oke. Di sisi lain, perusahaan juga nggak mau kehilangan karyawan, apalagi karyawan yang udah bagus gitu ya. Misalnya contoh si Ida kerjanya udah oke, tapi dia cuma di staff aja, selamanya di staff gaji cuma 5 juta. Ya pasti nggak mau dong Ida pengen cari perusahaan yang lebih oke, yang gajinya kasih dia 10 juta, 15 juta. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap teman-teman untuk memikirkan hal tersebut. Ya, cocok gak sih perusahaan ini? Memikirkan gak sih karir ini? Di samping teman-teman juga harus punya effort, bekerja keras untuk bisa menunjukkan kinerja teman-teman supaya karirnya juga bisa naik. Kemudian efektivitas manajemen karir. Ya, yang pertama, efektivitas manajemen karir tergantung sepenuhnya pada kesadaran manajer untuk mengakui perencanaan dan pengembangan karir dalam upaya memuaskan kebutuhan individu dan organisasi. Jika manajer dan Departemen SDM memiliki kesadaran tinggi dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang organisasi, maka kesempatan karir dan peluang untuk program pelatihan dan pengembangan akan dibuka selebarnya maksudnya bagi seluruh pekerja. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika seorang pimpinan di dalam sebuah perusahaan menyadari pentingnya pengembangan karir bagi sebuah perusahaan untuk seluruh karyawannya, maka karyawannya pun pasti akan menunjukkan respon yang positif. Oh, saya dikasih pelatihan. Oh, saya di-challenge untuk mendapati posisi baru. Saya diberikan kesempatan untuk naik tingkat. Nah, implikasinya atau dampaknya adalah ada loyalitas bagi karyawan. Ada keinginan bagi karyawan untuk menunjukkan atau menampilkan kinerja yang oke. Gitu ya. Kemudian, keuntungan manajemen karir begini, teman-teman. Menyatukan strategi dan permintaan staffing internal, mengembangkan pekerjaan sedemikian rupa sehingga dapat dipromosikan, memfasilitasi penempatan pekerja, membantu menciptakan keragaman pekerjaan, memperkecil perpindahan, memperoleh pekerja yang berpotensi. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sedikit kecil keuntungan manajemen karir. Kalau saya disuruh milih, kenapa saya memikirkan manajemen karir, ya saya nggak mau kehilangan orang-orang terbaik saya. Ya, memperkecil perpindahan. Terus saya juga bisa memperoleh karyawan yang oke, gitu. Karyawan yang berprestasi, karyawan yang berkinerja tinggi, pasti ada di top of mind saya tuh, ada di terlintas di otak atau pikiran saya yang pertama. Oh, ini yang bagus, oh ini yang enggak. Nah, orang-orang yang bagus, kamu ada kesempatan nih ke sini. Naik yuk, saya angkat ya. Kamu saya percayakan pegang ini ya. Kamu saya pekerjakan handle pekerjaan ini ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk nyata bahwasannya manajemen karir sudah terimplementasi dengan baik. Ya, akibatnya misalkan kamu di challenge, kamu kinerjanya oke, kamu menempati posisi yang oke. Nah, dampaknya juga bagi teman-teman adalah ketika seorang karyawan sudah dipromosikan, karirnya sudah oke, sudah naik, ya pasti dia punya gaji, punya oke, take home pay-nya juga oke, dan nggak mau pindah ke lain hati, nggak mau pindah ke perusahaan yang lain. Kemudian, nah,
ketika kita berbicara berkaitan sama manajemen karir, ada dua terminologi, ada promosi sama demosi. Ya, ini udah saya pernah jelasin di kelas. Promosi itu kita naik ke atas ya. Kalau demosi kita turun ke bawah. Nah, secara terminologi dalam teori, promosi adalah perpindahan yang memperbesar otoriti karyawan ke jabatan yang lebih tinggi. Misalkan contoh kalau di staff ya, kalian cuma ngerjain apa yang diminta oleh Kadif atau KDP teman-teman atau ketua organisasi teman-teman. Tapi ketika teman-teman jadi ketua atau kepala divisi atau departemen, nah teman-teman punya wewenang lebih untuk misalkan mengkoordinir, untuk meminta stafnya untuk bekerja. Nah, ini memperbesar otoritinya, kewenangan karyawan. Nah, di sisi lain, kalian punya status sama penghasilan yang lebih besar juga karena tanggung jawabnya lebih besar. Nah, oleh karena itu penting teman-teman, ketika kalian misalnya diminta oleh ketua, diminta oleh pimpinan kalian, nah, bekerjalah dengan sesungguh hati. Karena di samping itu teman-teman eh, secara kualitas, secara kemampuan akan terasa dengan sendirinya. Ya, dampaknya adalah haknya teman-teman juga pun pasti akan lebih banyak secara take home pay, secara penghasilan, secara karir teman-teman, secara status teman-teman. Nah, sebaliknya ketika kita berbicara demosi, organisasi menuntutkan agar setiap karyawan senantiasa bekerja dengan baik. Nah, ketika karyawan tersebut nggak bekerja dengan baik, ya pasti dia akan diturunkan tuh. Berusaha bagaimana dia supaya cepat-cepat keluar tuh dari organisasi. Ya, saya udah pernah cerita di kelas kalau kalau dia punya cabangnya banyak, Sabang sampai Merauke, ya cara untuk ngeluarin karyawannya udah pindahin aja ke cabang yang antah berantah, ke cabang Muko-Muko, Fak-Fak, itu ya, Kota Mobagu di sana. Ya gimana caranya supaya dia keluar? Karena dia nggak kerja dengan baik. Kalau kita pecat, saya mesti bayar tunjangannya, mesti bayar pesangonnya lebih besar. Nah, bikin aja dia nggak nyaman. Otomatis lama-kelamaan dia juga pasti akan jengah. Udah keluar Pak, saya ngundurin diri. Nah, kalau dia ngundurin diri kan saya nggak perlu bayar pesangon. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap individu, setiap karyawan di dalam sebuah organisasi untuk bekerja dengan baik. Ya, nah oleh karena itu teman-teman sekarang diasah di mahasiswa belajar yang baik, bekerja keras dengan baik, berorganisasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik, sehingga once teman-teman nanti lulus dari UNJ, teman-teman bekerja, ya udah nggak kaget lagi. Teman. Kemudian, ketika kita berbicara ini, nah ada proses tujuan promosi. Kenapa sih orang harus dipromosikan ya? Untuk memberikan pengakuan jabatan, imbalan jasa kepada karyawan yang berprestasi. Masa sama sih saya memperlakukan misalnya Ida, Chandra, Mutia yang oke punya dengan teman-teman yang nggak berprestasi, yang nggak bekerja dengan baik, itu nggak fair namanya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di McD Matahari ada orang yang karena berprestasi dikalungin apa selendang, terus fotonya dipajang. Nah, itu untuk menunjukkan apresiasi bahwasannya organisasi itu menghargai keberhasilan dari teman-teman. Saya berapa kali posting di Instagram, misalnya contoh saya ya di prodi kita, ya untuk menunjukkan bahwasannya kita tuh mengapresiasi teman-teman sudah bekerja dengan baik, sudah belajar dengan baik, sudah berprestasi dengan baik. Nah, itu salah satu menunjukkan, mengakui. Kemudian yang kedua, menimbulkan kepuasan, kebanggaan pribadi. Pasti karena adalah ketika teman-teman diakui dengan sangat baik oleh perusahaan atau organisasi, maka ada sense of belonging, ada rasa kecintaan terhadap organisasi. Bahwasannya saya nggak mau keluar dari organisasi ini. Meskipun saya suka eh, diberikan pekerjaan, diberikan tantangan, kemudian kadang suka diomelin sama atasan, tapi penghargaan buat saya yang saya dapatkan, gaji saya naik, insentif saya naik, saya diberikan penghargaan karyawan terbaik, foto saya dipajang di mana-mana. Itu sebanding dengan effort yang saya lakukan. Nah, berasa ada kepuasan bagi karyawan itu sendiri.
Kemudian yang terakhir, untuk merangsang karyawan agar bergairah dalam bekerja, disiplinnya tinggi. Nah, ketika orang-orang ini menjadi role model atau menjadi panutan, maka dia akan terobsesi agar antusias untuk bekerja dengan lebih baik, disiplin, karena jadi role model. Ya, ketika orang jadi role model, dia pasti juga gak mau dicap yang gak baik kan. Karena semua mata tertuju pada orang tersebut. Nah, apa saja syarat karyawan untuk dipromosikan? Pertama, kejujuran. Ya, kan saya udah pernah bilang sama teman-teman, bahwasanya ada 3 hal. Ada knowledge, skill, sama attitude. Tapi dari kesemua hal itu, knowledge sama skill bisa dipelajari, tapi attitude itu paling susah. Ya, kan teman-teman pernah atau sering banget dengar jargon. Indonesia itu nggak kekurangan orang hebat, tetapi kekurangan orang jujur. Ya, nah itu penting teman-teman dalam kita bersikap, dalam kita berorganisasi dimanapun. Satu itu. Kemudian yang kedua disiplin. Ya, disiplin teman-teman dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam waktu. Saya mengakui bahwa saya nggak sempurna, teman-teman. Ini saya berkaca diri saya. Kadang saya telat masuk dalam kelas, tapi saya berupaya supaya saya nggak telat. Yang kedua, disiplin memainkan peranan penting. Apalagi teman-teman berhubungan sama eh, orang-orang dari belahan dunia yang berbeda. Di international company, multinational company, waktu benar-benar sangat dihargai. Kemudian yang ketiga, prestasi kerja yang baik. Ya, effort kalian berprestasi, berkinerja yang baik, bekerja dengan baik, bekerja keras dan sungguh-sungguh. Ini salah satu bentuk prestasi kerja yang baik. Prestasi kerja yang baik, ini kecakapan ini hampir sama ya. Tapi nggak luput sama kerja sama yang baik. Teman-teman pernah dengar pepatah? Ya, pepatahnya begini. Kalau sebuah organisasi, sebentar, ada 2 pepatah yang bisa saya berikan. Kalau kita ingin mencapai kesuksesan, ya kerja sendiri, ya. Tapi kalau kita ingin melangkah lebih jauh, lebih besar dari bandingin sekarang, itu butuh kerjasama yang baik, teamwork yang baik, ya. Kemudian pepatah yang kedua adalah, atau quotes yang kedua, ibarat sapu lidi. Kalau kita kerja cuma sendiri, nggak bakal bisa nih kita menang. Tapi teamwork yang baik, ya itu yang dipakai. Karena bisa gebuk lalet. Di dalam organisasi, yang dipakai, yang dicari adalah orang yang bisa bekerja sama dengan baik. Kalau kerja individu, ya udah, kerja aja sendiri. Nggak bakal bisa. Karena kita makhluk sosial, teman-teman. Itu aja dari saya berkaitan sama manajemen karir pada pagi hari ini. Tadi melengkapi apa saja yang sudah dijelaskan oleh kelompok berkaitan sama manajemen karir. Nah, teman-teman, sebagai penutup, minggu depan kan teman-teman saya nggak suruh harus kerjaan UTS, karena di awal perkuliahan saya udah kasih tahu untuk proyeknya silahkan teman-teman mengikuti exhibition. Ya, silahkan daftar exhibitionnya. Ya, silakan daftar exhibitionnya. Kasih begini ya, teman-teman. Untuk nanti hasil karyanya silakan teman-teman sebagai kredit buat teman-teman. Berarti nambah kelompok, semua nambah kelompok. Nanti dicantumkan kelompok ngerjain apa-apa saja. Kemudian dimasukkan nama dosennya, saya dan Pak Suherdi. Ya, sebagai pengampu. Nama saya dan Pak Suherdi di belakang aja setelah nama kalian teman-teman. Ya, jadi itu hak buat teman-teman sebagai namanya ya. Nama kredit teman-teman sekalian. Itu juga kita butuhkan dalam pengembangan program studi. Ya, ada kolaborasi antara Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Oke,
Itu dari saya. Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Ini Kak, untuk PPT tadi apakah bisa di-share ya Kak? Ya Pak. Soalnya ada yang minta Pak PPT tadi. Oke, oke, boleh. Aku share di Zoom ya sebentar. Aku share materi dari saya yang apa tuh namanya, dari chapter itu ya, awal sampai sampai hari ini sebentar. Udah ya, sisanya cuman yang awal doang kok. Itu penting. Oke, ada lagi teman-teman? Saya rasa sudah cukup sih Kak. Sudah cukup jelas. Oke, makasih teman-teman buat hari ini. Nanti silakan, berarti minggu depan kan jadwalkan UTS fokus di exhibition. Nanti kalau bisa minggu depan udah bisa upload ya, jadi masih ada waktu seminggu. Kemudian nanti minggu depan lagi selanjutnya bersama Pak Suherdi ya teman-teman di kelas MSDM ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, dan sukses buat exhibitionnya. Jangan lupa dikumpulkan, jangan lupa dimasukin semua nama kalian. Terus untuk penilaian saya sama Pak Suherdi dikasih tahu ya, kalian buatnya apa masing-masing dalam kelompok. Jangan lupa dimasukin nama saya dan Pak Suherdi. Oke, makasih banyak buat teman-teman sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak warahmatullahi Kris. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman.